dan selesai dari pelajaran tahsin, tajwid, makharijul huruf dan sifatnya, maka kita lengkapi sekarang, kita masuk kepada ilmil qiraah. Maka di ilmil qiraah dari qura al-asyarah, di dalam ayat ini terjadi khilaf. Maka khilaf yang pertama, qiraah Wars an-Nafi' wa Abu Amr. Maka 2 qura dari 10 qara'a bi taklil, dan makna taklil ay fi mad al-akhir fi ismil maksur. Maka bagaimana membacanya? Wa amma man bakhila wastaghna, wa amma man bakhila wastaghna. Dan madhab yang kedua dibaca dengan al-imalah al-kubra di akhirnya, dan ini madhab dari 2 qura juga, Al-Kisai wa Hamzah Al-Kufi Az-Zayyad. Maka dibaca wa amma man bakhila wastaghni, wa amma man bakhila wastaghni. Wastaghni, kalau tadi wastaghna. Dan qiraah jumhur bil fathah, dan jumhur di sini adalah yang tersisa dari selain Wars an-Nafi', selain Abu Amr, selain Al-Kisai, dan selain Hamzah Az-Zayyad. Berarti siapa? Abu Ja'far, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Ya'qub Al-Hadrami, dan juga Khalaf Al-Ashir, serta qiraah antum apa? Asim, Ibnu Bahdalah ataupun Ibnu Abi Nujud, yang masyhur dengan qiraah Hafs an Asim. Maka selesai dari 3, maka kita simpulkan, kita berikan 3 qiraah di sini. Wa amma man bakhila wastaghna, qiraah man? Jumhur. Wa amma man bakhila wastaghna, qiraah man? Wars wa Abi Amr. Wa amma man bakhila wastaghna, man? Wars wa Abi Amr. Wa amma man bakhila wastaghna, man? Jumhur. Terus kapan mau pindah? Wa amma man bakhila wastaghni, Al-Kisai wa Hamzah Az-Zayyad. Adapun dari segi i'rab, wa amma fawaw huna harfu atf, dimaktufkan kepada jumlah yang akhir yang sebelumnya. Wa amma, maka amma harfu syart wa tafsil, la mahala lahu minal i'rab, karena dia harf. Man seperti fa amma man a'ta wattaqa, wa amma man bakhila wastaghna. Maka di sini diatafkan kepada yang sebelumnya. Maka di sini man ismun mausul mabni ala sukun, karena dia ism berarti mempunyai mahal di dalam i'rab. Maka apa i'rabnya? Man bakhila, man di sini mubtada. Lalu mana khobarnya? Nanti jumlah wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna, maka bakhila di sini fi'lun madhi mabni 'alal fathah la mahala lahu minal i'rab, wal fa'il dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa, maka fa'ilnya di sini huwa. Wa amma man mubtada, bakhila fi'il wa fa'il fi mahalli
Au naqul fi'il wa fa'il huna silatul mausul la mahala lahu minal i'rab. Wal wawu harfi atf istagna fi'lun madi mabni 'alal fath. Muqaddarah mana'a min dhuhuriha li ta'addur. Wa huna al jumlah al fi'liyah menjadi khobar dari man. Maka selesai dari i'rab. Adapun dari segi tafsir dan manhaj kita, manhaj muhadditsin, kita tidak memberikan tafsir kecuali dengan sanad yang sahih. Maka dari tafsir di sini yang sahih datang dari Ibni Abbas. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan yang banyak kepada Ibni Abbas. Pertama, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari haddatsana Humaid Ibnu Mas'adah undur kaif hada wala aula. Maka Humaid Ibnu Mas'adah qala haddatsana Bishr Ibnul Mufaddal haddatsana Daud wa huwa Ibnu Abi Hind an Ikrimah an Ibni Abbas. Dan jalan yang kedua haddatsana Ibnul Musanna dari Abdurrahman haddatsana Khalid Ibni Abdullah an Daud Ibni Abi Hind an Ikrimah an Ibni Abbas. Maka dua jalan di sini semuanya dari Daud Ibni Abi Hind siqah, dari Ikrimah, dari Ibni Abbas. Maka sanadnya sahih. Dan di sini disebutkan dari Ibnu Abbas, wa amma man bakhila wastagna, maka barang siapa yang dia itu pelit, wastagna dan merasa cukup, maka maknanya di sini adalah wa amma man bakhila bil fadl, maka barang siapa yang dia itu pelit dari keutamaan yang Allah berikan padanya, dia tidak mau untuk memberikan kepada yang lain. Wastagna dia merasa cukup. Apa maknanya orang bakhil merasa cukup? Dia merasa cukup dari Allah. Lihat, yang diinginkan wastagna merasa cukup di sini tercela. Bukan orang yang qanaah. Dia menginfakkan hartanya dan merasa cukup. Allah pasti akan memberikan rizki. Dan dia dalam keadaan pas-pasan. Itu baik. Namun orang yang bakhil, wa amma man bakhila, adapun orang-orang yang bakhil, punya lebih harta, tidak mau menginfakkan. Wastagna maknanya dia merasa cukup dari Allah dengan jaminan uang yang dia tumpuk dan dia pelit tidak mau memberikan kepada orang yang lain, maka dia pikir dia akan menjadi orang kaya dengan kepelitannya. Maka di sini yang diinginkan dengan wastagna, dia merasa cukup dari Allah. Maknanya dia pelit dari hartanya, dia jamin, oh hartaku banyak karena aku tidak menginfakkan. Tiap hari bertambah dan tidak aku sumbangkan dan tidak aku berikan kepada orang lain, maka dia pikir dengan harta yang dia tumpuk dia akan menjadi rangkayo, padahal Allah yang memberikan rizki kepada manusia. Maka ini makna dari wastagna, ay wastagna an rabbihi. Dia merasa cukup dari Allah. Maka ini tafsir yang sahih dari jalan Daud Ibnu Abi Hind an Ikrimah Ibni Abbas, dan datang juga dari jalan yang lain yang dhaif, yang ma'ruf silsilah al-aufiyin, yang sanadnya ma'ruf. Haddatsani Muhammad ibni Sa'ad haddatsana abi, haddatsani ammi, haddatsani abi an abihi an Ibni Abbas. Maknanya sama. Wa amma man bakhila wastagna, qala Ibnu Abbas, man agnahu Allah fa bakhala bizakah. Orang-orang yang Allah berikan rizki dan tidak mau membayar zakat. Maka di sini juga sama. Dia orang yang bakhil, maka merasa cukup dari Allah, tidak butuh Allah. Cukup dari harta yang dia tumpuk sudah.
Selain dari tafsir Ibni Abbas tadi yang kami berikan, ada berapa jalan? Ada 2 jalan. Pertama yang sanadnya sahih, dan yang kedua sanadnya dhaif. Lalu kenapa Ustadz menyebutkan sanad yang dhaif? Untuk memperkuat ataupun sanad yang dhaif ini bisa naik kepada derajat sanad yang sahih tadi menjadi hasan. Seperti itu. Jadi jalan dari silsilah al-aufiin menjadi hasan. Dan maknanya sama. Dan tafsir yang kedua datang turun dari sahabat kepada tabi'in. Maka dari salaf juga datang tafsir seperti ini dari Qatadah Ibnu Di'amah yang sanadnya melalui jalan Bishr Ibnu Mu'ad, dan dia rawi yang siqah dari Yazid Ibnu Zurai', dan dia imam hadatsana Sa'id Ibnu Abi Arubah, dan dia imam bahkan min asbatin nas dari Qatadah, orang yang paling kuat periwayatannya dari Qatadah. Berkata Qatadah, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang pelit dan merasa cukup dirinya dari Allah, cukup dengan hartanya yang tidak diinfakkan menjadi kaya, maka kata Qatadah, wa amma man bakhila bihaqqillah alaihi, barang siapa yang dia itu pelit dari rezeki Allah yang Allah limpahkan kepadanya, tidak mau diinfakkan yang wajib seperti zakat dan yang sunnah seperti infak sedekah, dia tidak mau, maka wastaghna fi nafsihi an rabbih, dilaqabi dengan merasa cukup, bukan pujian, tetapi dia merasa cukup dengan harta yang tidak mau diinfakkan, banyak, merasa cukup dari Allah, tidak butuh lagi kepada Allah, hartanya sudah banyak. Subhanallah. Maka mereka orang-orang yang buruk, karena nanti setelah itu akan disebutkan wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, dan ini di pelajaran yang akan datang, in the next time. Maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.